to the genital. Send me automatic cause I'm sleeping with the demon dogs. Finding some place that we friends, I was just that. No feelings but I feel like you lost that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin mereview kolam beton sistem air deras ya. Di kesempatan kali ini saya ingin mereview mesinnya ya. Mesin di kolam beton air deras ini ya. Seperti apa mesinnya? Ini bisa sama-sama kita lihat nanti. Ini teman-teman bisa lihat ya, pancuran airnya sangat deras sekali ya. Untuk sistem air derasnya di kolam beton. Ini kebetulan tebar padat ya untuk ikan nila teman-teman. Ikan nilanya ini sudah berumur setahun lebih ya teman-teman. Jadi ikan ini sudah sangat besar-besar sekali. Rata-rata satu ekornya itu sampai 2 kg ya. Oke ini teman-teman, inilah dia mesinnya ya. Mesinnya sangat besar ya teman-teman ya. Ada 3 mesin. Dan yang dihasilkan seperti ini. Cukup bagus ya teman-teman ya. Ini sistemnya sirkulasi teman-teman. Air yang dari kolam ini diambil lalu dibalikkan lagi ke kolam untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam kolam ini teman-teman ya. Sistemnya sangat bagus. Untuk kedalaman kolam sekitar 2 meter ya teman-teman ya. Sangat dalam ya kolamnya ini. Oke, di sini saya mau lihat lagi mesinnya ya biar lebih jelas ya. Ini untuk mesinnya sistem dinamo lalu diberikan water pump ya. Jadi sangat deras ya teman-teman ya. Untuk harga mesinnya ini sekitar 2 juta ya satu mesinnya. Ada 3 mesin. Sangat deras sekali ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Karena ada banyak manfaat di video-video kita ya, atau di channel Pengusaha Muda ini. Berbagai budidaya ikan ya, ikan air tawar ya, ada kita semua ya. Di sini kita bahas agar teman-teman dapat berhasil dalam budidaya ikan gurami terutama ya. Karena awal merintis kita ini di budidaya gurami ya, lalu kita masih belajar lagi melebarkan sayap untuk main ayam ya. Lalu kita pun belajar lagi di ikan nila ya. Di ikan nila lalu di ikan lele juga. Jadi semuanya kita pelajari. Karena di budidaya gurami pun kita masih belajar terus ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai budidaya ikan gurami atau ikan lele atau ikan nila, bisa langsung aja ya cek di video-video saya. Terutama untuk ikan gurami dulu teman-teman ya. Ikan gurami saya rasa sudah sangat lengkap. Di situ ada penanganan penyakit ya, ada penebaran benih, ada aplikasi air sebelum benih ditebar ya, lalu perawatan ikan di usia berapa bulan kita melakukan pergantian air, lalu ikan di usia berapa bulan kita melakukan penyortiran. Jadi saya rasa sudah sangat-sangat lengkap ya. Penanganan penyakit semua ada ya di channel Pengusaha Muda ini untuk di guraminya. Jadi karena saya rasa sudah sangat lengkap ya, istilahnya kalau teman-teman bisa ngikuti di budidaya guraminya ya dari awal
video saya sampai sekarang ini itu sudah sangat cukup pengetahuannya ya untuk teman-teman terjun ke budidaya gurami. Maka dari itu saya di sini membagikan lagi, men-share lagi di budidaya ikan nila. Seperti inilah saya share lagi ya. Apabila teman-teman ingin budidaya ikan nila sistem air deras dan memiliki kolam beton, bisa ditambahkan dengan pompa ya. Pompa ataupun kita berikan aerator dengan menggunakan sistem bioflok. Jadi tergantung teman-teman aja mau terjun ke sistem air deras seperti ini atau sistem resirkulasi atau sistem bioflok. Jadi teman-teman sendiri yang bisa atau yang menentukan ingin berbudidaya di sistem yang mana. Karena itu tergantung kemampuan kita ya teman-teman ya. Kita mau menggeluti di sistem yang mana. Intinya sebelum terjun ke sistem yang kita tuju, kita harus mempelajari dulu. Yang utama itu mempelajari jenis ikannya. Misalkan ikan gurami. Ikan gurami cenderung di air tenang kan gitu. Kita harus tahu dulu sifat ikannya. Lalu ikan lele sifatnya kanibal. Lalu ikan nila, kalau ikan nila memang SOP-nya atau standarisasi budidaya ikan nila itu harus kita berikan oksigen yang lebih dibanding ikan air tawar lainnya. Jadi seperti itu, kita harus kenali dulu ya, kenali dulu sifat ikannya tadi, baru bisa kita terjun. Setelah kita menguasain itu, bisa memahami ikannya, baru terjun di kalau bisa dalam memulai usaha itu, usaha yang dari kecil, satu kolam dulu. Seperti saya ya, di kolam gurami dulu cuma satu kolam. Kami pelajari, panennya 1 tahun, lalu di tahun kedua dapat panen lagi ya. Nah, dan setelah bisa 2 kali atau 3 kali kita panen di dalam kolam yang kecil atau skala kecil, kolam 1 kolam, baru kita bisa melanjutkan untuk partai besarnya. Baru bisa kita buat sampai 10 hingga 20 kolam. Jadi seperti itu. Jangan kita langsung begitu pertama belajar, langsung kita buka 10 kolam atau 20 kolam, jangan. Kita kan nggak tahu, setiap tangan berbeda-beda. Mungkin di tangan saya istilahnya budidaya guraminya berhasil, nanti di tangan teman-teman istilahnya gagal gimana. Jadi itulah konsekuensinya ya dalam berbudidaya ikan ini. Ada yang cocok dia berbudidaya ikan, ada yang tidak cocok. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan disamakan garis tangan seseorang tadi. Karena pun kita dalam memulai usaha ini harus dipelajari dulu sampai benar-benar matang ya. Mempelajarinya baru bisa terjun. Itu pun terjun di 1 kolam dan mempelajarinya secara detail. Itu pun sampai 2 kali panen. Baru kita bisa terjun ke banyak kolam. Istilahnya merawat banyak kolam. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dapat menginspirasi lah cerita dari saya ya. Pengalaman pribadi dalam budidaya ikan gurami ini. Jadi buat teman-teman lebih bersemangat lagi ya. Kalau teman-teman mau budidaya ikan lele, saran dari saya pun sudah sangat lengkap ya. Saran dari saya itu untuk tidak membeli benih, harus bisa membenihkan sendiri. Dan mencari bibit yang berkualitas. Lalu baru bisa kita sebarkan ya ke kolam tanah dengan ukuran seragam. Jadi singkatnya seperti itulah kalau ingin berbudidaya ikan lele. Agar dapat keuntungan lebih maksimal. Kalau kita membeli benih lagi, di situ kita dapat kerugian besar ya, teman-teman. Sangat tipis untungnya kalau kita melakukan pembelian benih. Kalau budidaya ikan nila, simpelnya tadi kita harus membeli benih yang usia ikan itu di atas 8 bulan. Jadi bibit yang dihasilkan tadi berkualitas. Jadi seperti itu. Oke, salam sukses dari saya pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.